Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Penghambat Berkat. Senin edisi Kitab Kejadian bersama dengan saya, Fani Paendong. Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 46. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku ini. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, ke Haran. Ini adalah perkataan dari Ribka kepada Yakub. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu, yaitu Esau, surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Inilah yang ditakutkan oleh Ribka. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, ini adalah puncak kemarahan Esau kepada adiknya, yakni Yakub, karena berkat kesulungannya telah berpaling kepada saudara kandungnya sendiri. Dalam beberapa jam berkat itu berpindah. Esau sangat membenci Yakub dan dia ingin sekali membunuhnya. Kasihnya yang putih, lambang sebuah ketulusan kepada adiknya sendiri, yakni Yakub, mulai luntur, tergantikan menjadi berwarna merah, lambang pekatnya dosa yang menguasai dirinya. Inilah gambaran orang yang dikuasai oleh kebencian. Orang yang begitu menyimpan dendam, kesumek, amarah yang sangat besar, sehingga hidupnya tidak bisa lagi berjalan dalam kebenaran.
kebencian itu dapat menghasilkan sebuah perpecahan, pertikaian, bahkan hingga berujung kepada sebuah pembunuhan yang dapat direncanakan. Jika tidak dibereskan dengan cepat, faktor kerugiannya itu sangat besar. Bukan saja bagi orang lain, namun juga bagi dirinya sendiri. Orang yang dikuasai oleh dendam, oleh kebencian, dia tidak lagi dapat berpikir secara sehat. Kolose pasal 3 ayat 13 kita akan melihat di sini menjadi sebuah solusi buat kita dan kekuatan buat kita. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila, coba perhatikan di sini, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Untuk bisa terhindar dari kebencian, dari rasa dendam yang menyakitkan, so kita harus bisa memberikan pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakitkan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu pun mengampuni kita. Kita bersyukur bahwa hari ini pun firman Tuhan masih datang untuk menolong kita agar kita luput dari rasa benci, rasa dendam. Kalahkanlah kebencian itu dengan pengampunan. Kalahkanlah rasa dendam itu dengan kasih Allah. Siapakah yang sudah menyakitkan kita? Siapakah yang sudah mengecewakan kita? Dan memang biasanya orang yang sudah mengecewakan, menyakitkan kita adalah tentunya orang-orang yang terdekat dengan kita. Baik mungkin keluarga kita, suami, istri, anak-anak atau orang tua, baik teman-teman atau mitra, rekan bisnis kita, teman kita belajar. Pesan firman Tuhan hari ini sekali lagi menjelaskan, kita tidak boleh kalah dengan kebencian, tidak boleh kalah dengan rasa dendam, namun kalahkanlah itu dengan pengampunan dan dengan kasih Kristus. Biar tidak ada satupun di antara kita yang hidup di bawah kutuk dendam dan kebencian. Dan saya percaya ketika kita dimerdekakan dari itu semuanya, maka berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Amin.